Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Nirla Komala, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sumbawa. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 4 Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan fasilitator Kakak Yohanes Arianto Andali dan pengajar praktik Kakak Linda Marianti. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ini merupakan tugas modul 1.1 A8. Nah, pada kesempatan ini, saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya lakukan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini adalah: saya percaya bahwa murid adalah penerima segala informasi yang diberikan oleh guru. Pembelajaran yang diberikan hanya sebatas mentransfer ilmu dari guru sebagai sumber belajar kepada murid. Jadi, saya sebagai guru adalah pusat pembelajaran dan saya menuntut murid untuk menguasai semua materi ajar yang saya sampaikan. Saya juga berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran di kelas sesuai dengan tuntutan kurikulum. Hal ini karena saya melihat dari sigapnya anak-anak mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka, dan diamnya anak ketika ditanyakan hal-hal yang belum mereka pahami, saya artikan sebagai tingginya tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Dahulu, saya juga selalu menugaskan anak-anak untuk menghafal perkalian dan rumus-rumus matematika tanpa memberikan mereka kesempatan untuk menemukan konsep dari perkalian atau rumus matematika itu sendiri, sehingga mereka menjadi cepat lupa. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga sering sekali mengeluh dengan murid-murid yang nilainya rendah di bawah KKM. Saya beranggapan bahwa murid tersebut pemalas, karena anggapan saya, semua soal yang diujikan sudah pernah dibahas sebelumnya, dan menurut saya, soal-soal yang diberikan juga tergolong mudah. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih mementingkan hasil daripada proses pembelajaran. Fokus pada satu tujuan, yaitu ketuntasan materi ajar. Nah, Bapak Ibu Guru, kemudian apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, saya menyadari bahwa proses pembelajaran dilaksanakan bukan sekedar mentransfer ilmu, tetapi lebih mengembangkan semua potensi anak, budi pekerti, pikiran, maupun tubuhnya agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Saya juga menyadari kesalahan-kesalahan saya selama ini yang menjadikan murid sebagai objek pembelajaran. Seharusnya dalam proses pembelajaran, muridlah yang menjadi subjek, sehingga mereka mampu mengembangkan dirinya untuk menjadi kreatif, mampu berpikir kritis, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu berkolaborasi dengan baik. Dan saya sebagai pendidik harus dapat memberikan tuntunan, arahan, dan bimbingan sehingga anak dapat mengembangkan dirinya secara maksimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebagai penuntun, dalam memberikan tuntunan, pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati sehingga terwujud merdeka belajar pada anak. Kemudian saya juga berusaha menghargai setiap keunikan dan kecerdasan anak dan memandang mereka sebagai manusia-manusia yang berpotensi untuk berprestasi. Dan saya sebagai pendidik harus dapat memberikan semangat, dorongan kepada mereka untuk mengembangkan kreativitas dan bakatnya dengan menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bermakna sehingga anak-anak dapat merasakan kebahagiaan dan kemerdekaan dalam belajar.
Nah, yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah membuat kesepakatan kelas bersama murid agar mereka memiliki rasa tanggung jawab dan berkomitmen bersama-sama melaksanakan kesepakatan yang telah ditentukan. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana murid bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap mengacu pada kurikulum. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan keterlibatan murid seutuhnya sebagai subjek pembelajaran. Salah satunya dengan memberikan game edukasi seperti Quizizz, Kahoot, Wordwall, dan berbagai permainan rakyat Sumbawa. Yang keempat, tidak lagi mengejar ketuntasan materi, tetapi lebih mengutamakan proses menuntun dengan menerapkan sistem Among dan berusaha memberikan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya kepada murid. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya sehingga anak-anak tidak melupakan jati diri dan adat istiadatnya sendiri di tengah gencarnya arus informasi dan budaya asing yang masuk ke dunia anak-anak sebagai dampak dari globalisasi. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah melalui kegiatan Sabtu Budaya. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa ada banyak hal dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro yang sangat baik dan sangat relevan untuk segera kita terapkan di dalam pendidikan kita, antara lain yang pertama, bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya, bahwa anak-anak terlahir bukan sebagai kertas putih yang bisa dicoret dan diwarnai sesuka hati oleh orang dewasa, tetapi mereka terlahir sudah dengan garisnya sendiri yang masih samar-samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis tersebut sesuai dengan bakat dan minatnya anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, guru merupakan fasilitator, pengajar, dan teladan yang ucapannya didengar dan perbuatannya ditiru oleh anak-anak. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya tentang hasil, melainkan proses dan perkembangan karakter serta budi pekerti anak. Yang keempat, pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada anak. Nah, Bapak Ibu Guru, demikianlah pemaparan materi saya terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam bahagia.